Kami mengajak Anda untuk membahas sebuah topik yang saya nggak tahu apakah ini pernah Anda alami atau tidak, tapi ini rasanya menjadi potret keseharian kita atau yang ada di sekitar kita, pura-pura bahagia. Selamat pagi, smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Olan Nurlija, saya bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Happy. Penuh warna-warni ya, ada warna orange, biru dan sebagainya. Pak Arfan sendiri bagaimana? Ya, luar biasa bahagia, Mbak Ola. Luar biasa bahagia ya. Oke. Luar biasa bahagia. Salah satunya karena pagi hari ini kita mau mengajak smart listener membahas topik tentang atau tema pura-pura bahagia gitu ya. Begitu ya Ya, Pak Arfan ya. betul, Mbak Ola. Oke, saya nggak tahu nih apa yang kepikir atau yang terpikir oleh Pak Arfan sehingga muncul tema tentang pura-pura bahagia ini. Tapi sebelum sampai ke situ, dari lagunya kan seru banget tuh tadi ya dibawakan oleh Paramore. Nah ini silahkan eh, fake happy ini di bagian mana Pak Arfan ingin memberikan highlight dulu untuk jadi bahasan atau mengawali perbincangan kita mengenai pura-pura bahagia ini. Silahkan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Mbak Ola. Ya. Lagu ini adalah mengenai pura-pura bahagia. Dan ini Oke. diangkat dari sebuah true story ya. Jadi ini Paramore ini dua orang personalnya, yaitu Josh dan Zac Farro, itu meninggalkan Paramore. Gitu, ceritanya begitu. Nah, vokalisnya ini namanya Hayley Williams. Dia mengakui bahwa setelah dua orang itu pergi, Paramore ini sebetulnya goyah gitu ya. Tapi dia bilang dia pura-pura bahagia aja, pura-pura ini nggak ada masalah kok, semuanya baik-baik aja gitu ya. Uh, I'm happy gitu ya. Itu sesungguhnya untuk menutupi rasa kecewanya dia yang begitu dalam gitu. Ya karena Hmm. grup Paramore ini akhirnya jadi agak terganggu reputasinya karena dua orang personalnya pergi gitu, Mbak Ola. Jadi Mhm, ini diangkat dari mhm. true story. Nah, dia bilang di sini, I love making you believe what you get is what you see. Aku suka membuatmu percaya apa yang kau capai adalah apa yang kau lihat. But I'm so fake happy. Tapi aku sangat pura-pura bahagia. I feel so fake happy. Aku merasa sangat pura-pura bahagia. And I bet everybody here is just as insincere. Dan aku bertaruh semua orang di sini itu sama tidak tulusnya gitu. Jadi ini mengungkapkan kekecewaannya, kegemesannya, kesebelannya gitu. Kenapa kok teman-temannya meninggalkan dia gitu? Kira-kira begitu, Mbak Ola. Oke, oke. Ada banyak poin-poin yang nanti kita bahas ya berkaitan dengan pura-pura bahagia ini. Tapi kita tanya dulu pada smart listener, pernah juga nggak sih Anda demi supaya semuanya ya demi menjaga situasi ya apapun motivasinya begitu, pernah nggak Anda ada di satu titik dan kemudian berpura-pura bahagia ya. Dan boleh Anda share sedikit waktu itu tuh motivasinya atau tujuannya tuh untuk apa? Misalkan ya supaya anak-anak, supaya orang tua, supaya keluarga dan sebagainya. Silahkan Anda boleh share tentang hal ini, tentang perasaan Anda pernah nggak ada di titik pura-pura bahagia. Oke, Pak Arfan, kalau tadi kita belajar atau kita berangkat ya dari lagu Fake Happy itu, kepura-puraan atau pura-pura bahagia ini kan karena ada sesuatu yang ditutupi begitu ya. Nah, Oh. kalau dari analisanya Pak Arfan ya dalam keseharian kita melihat orang yang pura-pura bahagia, apakah itu selalu karena menutupi rasa kecewa gitu atau sebenarnya juga menutupi hal-hal yang lain kalau menurut Pak Arfan? Ya, betul sekali seperti yang dikatakan Mbak Ola ya. Pasti ada hal yang ditutupi kan? Dan hal yang ditutupi itu biasanya hal yang bagus atau yang jelek? Jelek. Iya. Kalau hal yang bagus dipamerkan malahan gitu kan? Iya benar. Nah ini, jadi menutupi sesuatu yang tidak bagus gitu. Tidak bagus saja sudah masalah kan? Benar nggak? Betul. Tidak bagus saja sudah masalah. Nah kemudian ditutupi, itu tambah masalah kedua gitu. Jadi tidak happy aja udah masalah tuh. Saya tidak happy gitu. Saya Mhm. tidak happy dengan hidup saya, itu sudah masalah. Nah sekarang ditutupi dengan berpura-pura bahagia itu masalah yang kedua. Karena menutupi kebahagiaan, menutupi ketidakbahagiaan itu sulit Mbak Ola.
Dan nanti kita akan lihat ya dalam talkshow kita pada pagi hari ini, pura-pura sukses itu jauh lebih sehat daripada pura-pura bahagia. Oke. Kalau pura-pura sukses itu ya orang yang pura-pura sukses misalnya gitu ya. Orang yang pura-pura sukses itu misalnya dia belum punya A, B, C gitu ya. Tapi dia berpikir bahwa dia sudah memiliki itu semua. Dia posisinya masih supervisor gitu ya. Tapi dia membayangkan dia posisinya sudah direktur misalnya. Sehingga dia menyesuaikan perilakunya dengan perilaku seorang direktur gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah afirmasi, Mbak Ola. Bisa menjadi sebuah kreasi mental. Saya nih posisi masih supervisor nih, tapi saya ngebayangin diri saya udah jadi manajer, udah jadi direktur. Akhirnya perilaku saya, kata-kata saya semuanya mengikuti bayangan saya tentang diri saya gitu. Nah, itu namanya kreasi mental. Nah, jadi karena ada kreasi mental, nanti kreasi fisik akan mengikuti. Mungkin beberapa tahun kemudian saya benar-benar akan jadi manajer, bahkan akan jadi direktur. Itu kalau pura-pura sukses. Jadi pura-pura sukses itu bagus gitu. Tapi kalau kita bahagia, nah ini yang bahaya, Mbak Ola. Oke, kenapa kita tidak bisa mengaplikasikan itu di dalam soal kebahagiaan ya? Nah, kalau misalkan tadi Bapak memakai kata afirmasi sebenarnya. Apakah kalau begitu kalau kita memvisualisasikan kita telah sukses ya telah ada di posisi itu berarti berpura-pura, kenapa kondisi yang sama nggak bisa kita terapkan di dalam soal kebahagiaan? Nanti kita bahas di sesi berikutnya, Pak Arfan. Sabar sebentar, smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Kami jeda sebentar ya, Anda kami undang untuk bisa mempergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Anda juga bisa live chat di YouTube channel Smart FM karena kami sedang live di sana. Kami jeda sesaat. Dalam program Smart Happiness kami mengajak Anda membahas topik pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia itu yang menjadi bahasan kami dalam Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Adakah di antara Anda yang saat-saat ini gitu ya, aku pernah punya pengalaman demikian, berpura-pura bahagia demi sesuatu, demi menutupi sesuatu, demi menjaga sesuatu, apapun itu motivasi Anda. Kami undang Anda untuk bisa sharing ya ke 0812 11 12 959. Nah, kami juga mengundang Anda bisa memberikan catatan Anda atau respon Anda melalui YouTube channel Smart FM. Saya ingin menyapa Anda dulu yang ada di Manado dan juga Makassar. Selamat pagi untuk Anda. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi, untuk bergabung pagi ini. Apa kabar untuk Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan? Kemudian saya beralih ke Anda yang ada di Pulau Sumatera, di Medan, Pekanbaru, dan juga Palembang. Selamat pagi, hati-hati dalam perjalanan ya kalau Anda sedang berkendara. Kemudian Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Bandung, dan kota-kota di sekitarnya. Kami mengajak Anda untuk berbincang di kesempatan pagi hari ini bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Punya pengalaman berpura-pura bahagia? Silakan boleh sharing ya. Pak Arfan, kita sambung perbincangannya. Kalau tadi Pak Arfan mengatakan kalau dalam urusan kesuksesan kita bisa nih, ini bisa menjadi sebuah afirmasi kalau kita sudah membayangkan bahwa kita nih ya ada di posisi tertentu ya, kemudian mungkin dengan penghasilan tertentu dan sebagainya. Kenapa ini nggak bisa diaplikasikan ke dalam soal kebahagiaan dan kemudian kita katakan ini sebagai sebuah afirmasi yang positif? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Kalau kita belum punya mobil, ya masih naik kendaraan umum, caranya gimana? Kan berarti belum sukses ya. Cara supaya punya mobil gimana? Bayangin aja dulu, bayangkan bahwa kita ini sudah sukses gitu. Oke ya, sudah turun dari mobil yang bagus gitu ya. Belum punya rumah, berarti belum sukses kan? Caranya gimana? Bayangin seolah-olah sudah punya rumah sendiri gitu. Ya padahal masih tinggal di rumah mertua, ada gitu ya. Bayangin gitu, saya dulu begitu gitu. Bayangin gitu ya, jadi pura-pura sukses. Belum jadi manajer tapi gaya udah manajer gitu. Belum jadi direktur tapi gaya udah direktur. Kenapa? Membayangkan. Nah, nanti ini akan menjadi sebuah kreasi mental gitu ya. Nah, kita tahu bahwa rumus dalam kehidupan ini adalah kreasi mental mendahului kreasi fisik. Jadi ketika kita ciptakan kreasi mental, kemudian lama-lama kita jadi pura-pura itu akan jadi sungguhan gitu. Akhirnya benar-benar kita kepura-puraan kita itu kemudian diserap oleh bawah sadar kita,
Kemudian nanti semua tindakan kita akan mengikuti itu. Nah, kenapa itu bisa? Karena ini kuncinya nih Mbak Ola. Kenapa itu tidak bisa diterapkan dalam happiness? Gitu ya. Karena yang namanya sukses itu nanti. Sukses itu nanti. Bahagia itu harusnya ya saat ini juga gitu ya, nggak itu. usah harus nunggu nanti gitu. Itu masalahnya. Kalau sukses itu nanti Mbak Ola. Ini penjelasannya begini. Kenapa saya bilang sukses nanti? Jadi sukses itu adalah kalau saya mengatakan saya sekarang ini sudah sukses gitu ya. Misalnya saya sudah menulis katakanlah 11 buku. Kemudian saya bilang saya sudah sukses. Itu tidak akan lahir nanti buku ke-12, buku ke-13 itu tidak akan lahir. Kenapa? Saya sudah sukses. Tapi yang namanya sukses itu sesungguhnya adalah begini Mbak Ola. Saya sudah sukses untuk apa-apa yang saya inginkan kemarin. Jadi saya masih punya dream gitu. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Arfan, apakah Anda sudah sukses? Saya sudah sukses untuk hal-hal yang saya inginkan kemarin. Iya. Tapi saya belum sukses untuk hal-hal yang saya inginkan hari ini. Kenapa? Karena saya masih punya dream. Dream saya masih panjang. Saya bahkan membayangkan saya bisa menulis 20 buku lagi loh Mbak Ola. Itu idenya udah ada di kepala, cuma belum ada waktu untuk nulis gitu. Ya, jadi saya sudah sukses untuk hal-hal yang saya inginkan kemarin, tapi saya belum sukses untuk hal-hal yang saya inginkan hari ini. Kenapa? Saya masih punya dream. Nah itu, jadi sukses itu kapan? Sukses itu nanti. Nanti gitu. Ya, oke. Jangka waktunya bukan. Happiness itu sekarang gitu. Jadi kalau Anda tidak bahagia sekarang, maka Anda akan selalu berada dalam pergulatan dengan diri sendiri. Karena setiap orang itu akan selalu mencari kebahagiaan. Jadi kalau dia nggak bahagia-bahagia itu ibaratnya kita nggak dapat sinyal gitu Mbak Ola. Ya kalau kayak HP itu kita nggak dapat sinyal. Kalau nggak dapat sinyal gimana? Nyari terus gitu, muter terus gitu. Karena bahagia itu is now gitu. Itu Mbak Ola. Pantas ya tagline kita, if you wanna be happy now. Itu. Jadi susah, kalau nggak bahagia itu susah gitu. Ya. Pak Arfan, sebelum saya tanya ya soal akibat kalau kita penuh dengan kepura-puraan dalam hal soal bahagia. Sebenarnya bahagia yang hakiki itu apa sih gitu? Seringkali orang menganggap bahwa bahagia itu adalah soal perasaan, ya perasaan yang berbunga-bunga gitu ya, perasaan tidak ada tekanan hidup. Faktanya atau kenyataannya kita setiap hari penuh dengan tekanan, dengan tuntutan dan sebagainya. Sebenarnya secara hakiki itu kebahagiaan itu apa, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaan bagus sekali nih, Mbak Ola ya. Rumus kebahagiaan buat saya sederhana sekali. Hanya 2 kata. Joy in peacefulness. Gembira dalam kedamaian. Gembira. Orang yang bahagia itu selalu gembira. Itu. Tapi damai gitu. Karena ada banyak juga orang yang gembira tapi tidak damai. Ketika kita gembira karena melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang keluar dari fitrah kita, ya korupsi, selingkuh, membohongi orang, itu pasti tidak damai gitu. Jadi bahagia itu adalah apa? Kegembiraan dalam kedamaian. Selalu itu, gembira tapi damai. Gembira tapi damai. Itu Mbak Ola. Oke. Nah, bagaimana mungkin orang yang diselingkuhin gitu ya oleh suaminya gitu ya, sampai suaminya punya anak itu bisa bahagia, bisa merasa joyful, peaceful gitu ya. Ini seperti yang dituturkan oleh Bu Linda di Kelapa Gading gitu. Saya tuh pura-pura bahagia gitu ya. Kenapa? Karena suaminya selingkuh, punya anak, tapi harus tetap bahagia di depan 4 orang anaknya. Supaya apa? Tujuannya Ibu Linda bilangnya adalah supaya anak-anaknya tetap punya papa, ya. Tetap ada yang bilang nanti anakmu, tetapi nanti ada yang mengatakan nanti anak itu bisa ngikutin perilaku papanya tuh, gitu ya. Tapi kenapa? Karena mamanya oke-oke aja, baik-baik aja begitu. Nah, apa komentarnya Pak Arfan? A very good question ya. Ini bagus sekali nih pertanyaan Mbak Ola ya. Jadi kadang-kadang memang kita perlu pura-pura bahagia. Ya kan? Misalnya dalam kondisi di mana misalnya seorang ibu tadi ya, dia ingin supaya anaknya tidak, mungkin masih terlalu dini ya untuk mengetahui apa masalah yang terjadi antara dia dengan suaminya misalnya. Jadi dia pura-pura bahagia gitu. Kadang-kadang pura-pura bahagia itu perlu juga kok Mbak Ola. Jadi saya tidak mengatakan pura-pura bahagia itu nggak perlu.
Saya aja Mbak Ola ya, kalau lagi sakit perut, kemudian di depan audiens yang banyak gitu, pura-pura bahagia gitu. Kalau ditanya Ya, apakah, iya kan? Kalau ya kita lagi nggak mungkin Bapak di depan audiens mengatakan, aduh maaf ya, perut saya lagi sakit gitu ya. itu buyar semua. Itu Ya. membuyarkan harapan semua orang, membuyarkan semangat semua orang ketika motivatornya saja mengatakan dia sakit perut dan sering tidak bahagia gitu. Itu Mbak Ola. Jadi Hmm, kadang-kadang saya juga berpura-pura bahagia loh. Ini pengakuan oke. yang jujur nih. Kadang-kadang berpura-pura bahagia itu perlu karena gini, misal seperti ini ya, kita ditanya ya, ketemu sama relasi ya gitu, mau meeting sama klien ya, kemudian Hmm, sebelum meeting kan basa-basi dulu kan, kemudian si klien tanya gimana kabarnya Pak Arfan, aduh sebetulnya saya itu sedang punya banyak masalah Pak. Gitu ya. Udah buyar semua, bisnis berantakan udah. Dan apakah itu menyelesaikan masalah ketika saya curhat apa yang saya rasakan dengan calon partner saya? Malah itu membuat masalah baru, dan dia toh tidak akan menyelesaikan masalah itu kan, ya, karena dia bertanya itu sesungguhnya hanya sebuah bentuk basa-basi, sebuah bentuk perhatian saja gitu, dan dia juga tidak berminat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi kan, jadi buat apa gitu, itu malah merusak semuanya gitu. Jadi kita juga harus melihat gitu situasi-situasi seperti itu. Kalau menjawab baik-baik saja itu selesai gitu, bener nggak? Kalau kita ketemu orang ditanya, Mbak Ola apa kabar? Baik, selesai. Mbak Ola apa kabar? Berwarna. Oh, gitu. Apa itu berwarna? Ditanya, oh ya saya lagi punya masalah ini. Oh, aduh, gimana ya masalah? Diminta kita tuh untuk curhat. Kenapa? Sebetulnya dia juga tidak ingin menyelesaikan masalah kita, tidak ingin bantu. Cuman kalau dia nggak nanya, nggak minta dengerin cerita kita, itu rasanya gimana ya? Kok kayak kurang perhatian gitu. Jadi itu sesungguhnya tidak diperlukan gitu ya, yang seperti itu. Jadi yang ingin saya katakan, kadang-kadang berpura-pura bahagia itu perlu gitu ya, karena nomor satu, susah menjelaskan pada orang apa yang sedang kita rasakan karena akan menimbulkan hmm. banyak pertanyaan yang tidak perlu gitu. Ya, Yang artinya kedua, nggak ke semua orang juga gitu ya, tepat untuk betul, kita jelaskan begitu kira-kira ya Pak Arfan ya. betul, itu yang pertama. Nah yang kedua, kita juga tidak ingin menularkan masalah yang tidak perlu. Kayak tadi saya di depan panggung, di depan banyak orang kemudian mengatakan, sebetulnya saya lagi punya banyak masalah nih gitu ya, sebetulnya saya lagi sakit perut nih, sebenarnya sakit banget nih, melilit nih perut saya ini. Itu kan menularkan energi negatif yang tidak perlu kepada banyak orang gitu. Jadi demi untuk kebaikan banyak orang, saya memilih. Nah ini pilihan. Demi untuk kebaikan banyak orang, saya memilih untuk pura-pura bahagia. Tetapi Oke. dengan mengatakan seperti itu, Mbak Ola, bukan berarti pura-pura bahagia itu tidak masalah gitu. Itu masalah yang harus segera kita selesaikan. Tapi Ya. menyelesaikannya bukan di depan banyak orang. Itu saja yang harus kita Oke. garis bawahi, Mbak Ola. Baik, tadi Pak Arfan sebut-sebut soal kalau kita mungkin juga sampaikan kondisi kita yang sesungguhnya ini kan menularkan energi yang negatif. Bukankah energi itu kan nggak terlihat, Pak Arfan? Jadi kalaupun kita berpura-pura bahagia, sebenarnya bukankah orang juga tetap bisa merasakan loh bahwa ya kita ini sedang menutupi sesuatu begitu, Pak Arfan. Oke, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, Pak Arfan ya. Tampaknya pagi hari ini banyak yang share karena punya pengalaman ya, banyak Pengalaman. pengalaman berpura-pura bahagia. Nanti kita bahas ya beberapa yang menarik untuk kita kulik pagi hari ini. Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness, kami membahas mengenai pura-pura bahagia.